calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tangerang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari coach, coachee, dan observer. Bersama saya Septian Eka Krisnawan, saya Suherni, dan saya Hernawati. Selamat menyaksikan. Bu Herna. Waalaikumsalam Bu Herni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Herna hari ini mau melaksanakan coaching? Iya benar Ibu. Baik, sebelum melaksanakan coaching ada yang saya ingin bicarakan. Bagaimana Bu Herna, setuju? Setuju Ibu. Iya, nanti Bu Herna bersama coach, Bu Herna sebagai coach dan bersama coaching nanti akan saya amati, kemudian nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah sesudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah sudah melakukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci, dan saya juga akan mendengarkan respon dari Kuci, apakah Kuci tersebut sudah menyampaikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Coach. Untuk melakukan proses coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Satu adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach dan coachee ya. Baik, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Iya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini adalah yang pertama adalah present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, jadi ada 3 ya Bu. Di antara ketiga yang tadi, yang mana yang lebih spesifik untuk Bu Herna capai untuk mencapai tujuan? Yang ingin saya capai yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang keduanya adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu yang lebih spesifik saya akan perdalam. Baik, kemudian yang ketiga indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Herna dalam proses coaching hari ini itu apa ya? Tujuannya saya ingin sekali bisa menyelesaikan atau membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, dan dia juga mengetahui langkah-langkah dari penyelesaian permasalahannya tersebut, dan supaya nanti terakhirnya mendapatkan solusi yang terbaik untuk dirinya. Baik, seperti itu ya. Sekarang Bu Herna silahkan melakukan coaching bersama Coach Bu Herna. Tapi setelah itu nanti kita ngobrol kembali ya. Baik Ibu, terima kasih untuk observasinya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kris. Waalaikumsalam Bu Erna. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi nih. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Kemarin katanya Bapak mau ada yang dibicarakan dengan saya ya Pak ya? Iya nih Bu, saya menemukan masalahnya dalam proses pembelajaran saya di kelas Bu posisinya. Oh begitu. Jadi kira-kira tujuan pembicaraan kita ini untuk apa ya Pak ya? Jadi di sini ya mudah-mudahan nanti saya bisa mendapat solusi Bu dari permasalahan yang sedang saya pikirkan saat ini Bu, terkait dengan pembelajaran saya di kelas itu. Begitu, mudah-mudahan ya Pak ya kita mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak dengan adanya pembicaraan ini. Jadi kira-kira apa sih kalau boleh saya tahu masalah yang dihadapi Bapak sekarang ini? Oke, jadi saya mengalami suatu permasalahan pada saat mengajar di kelas 10-1 itu Bu. Jadi motivasi belajar anak-anak itu kalau saya lihat itu cenderung kurang Bu. Jadi permasalahannya ada pada motivasi belajar anak yang minim gitu ya Pak ya. Betul. Itu kata kuncinya ya Pak ya.
kira-kira nih strategi apa sih yang akan Bapak ambil dengan masalah yang Bapak hadapi ini? Oke. Jadi kan selama ini dalam proses pembelajaran ya Bu, saat saya mengajar fisika, apa mungkin anak-anak cenderung bosen ya Bu ya kali ya, karena kan saya mengajarnya mungkin baru menggunakan metode ceramah pada awal-awal pembelajaran ini, kemudian baru sekedar memberikan latihan-latihan dan contoh-contoh soal gitu. Jadi kalau saya lihat antusias anak-anak itu cenderung minim untuk menyimak atau aktif dalam proses pembelajaran saya gitu Bu. Oh begitu, jadi Bapak ini perlu sekali kayaknya pembaharuan dalam proses pembelajaran ya Pak ya? Iya, kalau saya amatin sih kurang lebih seperti itu Bu, karena di situ saya emang belum mencoba untuk menerapkan metode pembelajaran yang eksperimen ataukah memanfaatkan fasilitas media-media pembelajaran gitu. Pernah sesekali itu saya coba itu Bu, dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode langsung eksperimen seperti itu. Cuma memang alokasi waktunya yang dibutuhkan itu memang masih harus persiapannya harus agak panjang Bu sisinya. Nah, yang saya simak dari omongan Bapak itu tadi, ternyata sebenarnya Bapak sudah punya rencana ya, rencana yang bagus sekali, yaitu dengan pembelajaran berupa eksperimen tersebut ya. Itu bagus sekali kalau bisa diterapkan di sekolah Bapak. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana sih tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ini? Jadi mungkin untuk aplikasi dalam pembelajarannya Bu, untuk metode eksperimen pembelajaran berbasis eksperimen paling baru bisa saya terapkan itu sekitar minggu depan kemungkinannya Bu, karena saya kan harus koordinasi terlebih dahulu dengan laborannya untuk menyiapkan alat dan bahan yang perlu saya perlukan untuk proses pembelajaran. Kalau kemudian saya juga harus menyiapkan modulnya terlebih dahulu agar anak-anak nanti dalam proses pembelajaran itu bisa lebih terarah gitu Bu, dan mereka saya harap bisa aktif kembali dalam mengikuti proses pembelajaran seperti itu Bu. Wah, hebat sekali nih rencananya ya, dan juga tindak lanjutnya. Mudah-mudahan bisa dijalankan ya Pak ya. Nah, yang pengen saya tahu nih kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan dalam proses tersebut. Oke, jadi yang pertama pasti saya harus koordinasi dengan petugas laboran, petugas laboratoriumnya, kemudian dengan rekan sejawat saya juga Bu, sesama guru fisika di situ, karena kita harus kolaborasi untuk penyusunan modulnya, mau penyusunan media pembelajarannya itu mau memanfaatkan seperti apa. Kemudian saya juga harus komunikasi juga dengan wakil kepala sekolah terkait dengan jadwal penggunaan laboratorium. Mungkin seperti itu dari yang Alhamdulillah ya, berarti ada orang-orang yang Bapak libatkan dan mudah-mudahan bisa membantu Bapak ya. Bagaimana nih perasaan Bapak setelah berbincang-bincang dengan saya nih Pak? Ya, jadi akhirnya lega Bu, ibaratnya di perasaan saya, karena ibaratnya bisa menemukan solusinya walaupun baru kita sebatas rencana untuk pelaksanaannya. Ya mudah-mudahan semua rencana itu bisa terlaksana dengan baik dan anak-anak nantinya ke depannya motivasi belajar mereka itu bisa semakin naik, semakin tinggi dan akan menghasilkan proses pembelajaran yang lebih bermakna seperti itu. Ya, saya doakan ya Pak ya, semoga kedepannya Bapak bisa melaksanakan rencana Bapak dengan baik dan mudah-mudahan orang-orang yang terlibat juga bisa membantu Bapak dalam pembelajaran. Ya. Semangat terus Bapak. Terima kasih Bu. Kiranya cukup sekian dulu ya Pak ya pembicaraan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi Ibu kan sudah melaksanakan coaching. Nah, saya ada beberapa pertanyaan lagi ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait ketercapaian yang diinginkan? Dari praktek coaching tadi yang sudah saya lakukan pada saat coaching, yaitu saya sudah menggunakan alur tirta. Alur tirta itu diantaranya yang pertama yaitu menanyakan tujuan, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga yaitu rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab.
Nah, dari alur ini saya bisa menggali potensi dari coach saya dan beliau bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik, menurut saya sebagai observer, saya sudah mengamati proses coaching Ibu dengan coach tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar dan sudah sesuai alur Tirta. Dan Ibu juga sudah menggali potensi sehingga coach ini sudah menemukan solusinya sendiri. Baik, pertanyaan yang terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi dan memperdalam tentang alur tirta agar kedepannya proses coaching yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Baik, mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa melaksanakan proses coaching ini dengan lebih baik lagi ya Ibu ya. Iya Bu. Ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Kris. Waalaikumsalam Bu Erna. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah Pak. Bapak kan hari ini mau melakukan coaching ya? Iya betul Ibu, rencananya seperti itu. Oh begitu. Kira-kira dengan siapa ya Bapak akan Saya melakukan coaching? rencana melakukan coaching dengan Bu Erni karena kemarin Bu Erni menyampaikan ke saya sedang ada kesulitan tuh Bu dalam proses pembelajaran gitu. Oh begitu. Baik Pak, sebelum melakukan coaching, saya akan berbicara dulu sebentar kepada Bapak perihal tentang praktek coaching hari ini. Iya Bu. Jadi nantinya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak ya. Iya. Jadi nanti saya akan amati antara coach dengan coachee apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Dan juga nanti saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Pak ya. Oke. Iya. Dan nanti apakah yang disampaikan oleh Bapak ini pertanyaan-pertanyaannya sudah sesuai belum dengan coachingnya, dan jawaban-jawabannya pun dari coaching apakah sudah sesuai apa belum dengan apa yang disampaikan oleh Bapak sebagai coach. Mungkin begitu saja ya Pak ya. Dan jangan lupa saya juga mengingatkan agar proses coaching ini sesuai dengan prinsip coaching kita. Yang pertama yaitu kemitraan, ya. Yang kedua adalah proses kreatifnya, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi, ya Pak ya. Baik, kalau begitu untuk pertanyaan yang pertama nih Pak. Jadi kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Jadi kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini, jadi yang pertama saya ingin mengembangkan adalah tentang mendengarkan aktif Bu posisinya. Mendengarkan aktif, selain itu kita juga harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir itu adalah present gitu tuh. Kurang lebihnya seperti itu Bu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oh begitu. Baik, dari ketiga kompetensi itu apa sih yang lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Bapak? Kalau saya ingin lebih mengembangkan di mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi dua hal itu yang Ya, akan betul. lebih spesifik Bapak Ya. kembangkan. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih yang ketiga. Jadi indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak sampaikan dalam proses coaching hari ini tuh apa ya kira-kira? Jadi di sini saya ingin coach saya nanti Bu Erni itu bisa menemukan solusinya Bu dari permasalahan yang sedang dihadapinya, serta di situ nanti beliau bisa menentukan langkah-langkah dalam menghadapi penyelesaian masalahnya Bu. Kurang lebihnya seperti itu. Oh, bagus sekali ya Pak ya. Baik, ini mungkin kegiatan praobservasi ini saya lakukan cukup sampai di sini saja ya Pak ya. Ya. Selamat melaksanakan coaching dengan Ibu Suharni ya Bapak. Terima kasih. Semoga Bu. berjalan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erni, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Pak
Kris, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Pak Kris sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat nih Bu. Ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, nah kemarin tuh Bu, sempat kita ketemu sekilas itu kan di kantin ya. Iya Itu Pak. katanya mau ada yang mau diobrolin gitu Bu. Gitu kayaknya serius bener itu mukanya. Kenapa Bu? Iya Pak, betul Pak. Jadi saya lagi ada masalah di kelas Heeh. Pak dengan anak-anak baru tahun ini nih Pak yang masuk di kelas 1 saya terutama. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi sedang menghadapi suatu problem lah bahasanya seperti itu ya Bu ya. Oke, nah jadi di kesempatan kali ini nih Bu, kan kita mau sedikit sharing nih ya, ngobrol-ngobrol gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira yang diharapkan dari Bu Erni itu sendiri dari obrolan sekilas kita itu nanti kira-kira ingin seperti apa sih Bu sebenarnya? Saya ingin mencari solusi Pak. Saya ingin mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah saya ini Pak. Mungkin Bapak bisa bantu barangkali. Oh gitu ya Bu ya. Jadi ingin ada suatu solusi ya bahasanya seperti itu. Nah kalau saya sih harapannya mudah-mudahan dari Bu Erni sendiri nanti solusinya itu nanti ketemunya seperti itu. Jadi kemudian dari pengamatan yang sudah Ibu lakukan terkait dengan masalah yang Ibu hadapi ini posisinya. Nah sebenarnya seperti apa sih Bu gambarannya secara detailnya gitu? Baik Pak, jadi saya itu punya murid yang bernama Nur Pak di kelas ya. Dia itu anaknya pendiam banget Pak, pemalu. Dia juga jarang bersosialisasi dengan temannya. Jadi ketika main, temannya ngajak main pun dia selalu diam Pak. Nah begitu, jadi saya itu merasa kasihan ya sama Nur ini. Bahkan dalam pembelajaran pun dia itu tertinggal gitu, tidak seperti teman-temannya yang lain, seperti itu Pak. Jadi dia agak pemalu gitu ya Bu anaknya. Iya. Seperti itu. Nah kira-kira tuh Bu, strategi apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ananda Nur itu tadi Bu? Baik Pak, dulu saya pernah yang melakukan pendekatan dengan Nur itu. Saya menanyakan kenapa nak kamu itu kok malu-malu seperti itu, kan di sini semuanya sama. Nanti Bu Guru temenin, kalau ke depan Bu Guru temenin. Nur juga nggak boleh malu-malu kalau main sama teman-teman. Nah ketika saya melakukan pendekatan ya seperti biasa kalau anak-anak iya Bu Guru pasti ngomongnya seperti itu. Nah kemudian hari berikutnya terulang lagi. Saya pikir mungkin itu sudah sifat dia Pak, seperti itu. Gitu ya. Nah kira-kira tuh setelah menghadapi problem seperti itu terkait Ananda Nur itu posisinya yang rasa pemalunya itu agak tinggi ya Bu ya seperti Iya. itu. Nah kira-kira ada nggak strategi lain dari Ibu yang akan Ibu rencanakan untuk biar membantu Nur itu nanti dalam proses pembelajarannya gitu? Ya, saya sih kepikiran Pak ya, selain kan saya sudah melakukan pendekatan, saya berencana itu akan mengubah metode pembelajaran saya di kelas Pak, biar Nur ini lebih aktif di kelas. Ya salah satunya mungkin saya akan melakukan ice breaking biar dia itu semangat di kelas gitu seperti teman-temannya yang lain. Mungkin seperti itu. Oke, nah kira-kira Bu dari proses itu tadi terkait dengan perencanaan yang sudah Ibu susun tadi ya posisinya. Nah kira-kira siapa saja nanti yang akan Ibu libatkan dalam proses itu Bu? Oh, baik, pasti yang saya libatkan itu adalah teman-temannya sendiri ya Pak ya, agar bisa mendukung dia bermain bersama dengan teman-temannya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman saya supaya saya juga bisa dapat ide-ide gitu, ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah Nur ini. Selain itu saya juga pasti berkolaborasi juga dengan orang tuanya gitu. Mungkin ada masalah apa di rumahnya seperti itu, saya juga harus menanyakan. Mungkin seperti itu Pak. Udah bagus sekali gitu Bu, rencana dari Bu Erni yang akan Ibu aplikasikan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa Ibu yang bernama Nur tadi. Itu saya rasa udah sangat detail tadi Bu, udah sangat rapi itu proses-proses yang Ibu rencanakan tadi posisinya. Nah itu kan berarti kan dari Ibu Erni sendiri sebenarnya sudah mempunyai solusinya gitu Bu, tinggal Ibu nanti
tinggal aplikasikan dalam proses pembelajarannya seperti itu Bu. Nah, Oh iya ya Pak ya, saya tidak kepikiran sebelumnya loh Pak. Alhamdulillah setelah bertemu dengan Bapak ternyata solusi itu bisa hadir dalam diri saya sendiri ya. Iya. Iya, terima kasih atuh Bapak ya Oke. atas waktunya. Jadi gimana Bu sekarang perasaan Ibu terhadap permasalahan yang tadi sempat mengganjal di hati Ibu tadi itu? Ya Alhamdulillah Pak ya, sekarang saya agak lega, saya punya gambaran ke depannya itu saya harus seperti apa memperlakukan Nur itu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan rencana ini saya bisa mengubah Nur itu menjadi lebih semangat lagi ya Pak ya. Oke, ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan ya Bu ya sesuai dengan yang Ibu sudah rencanakan, dan harapan kita pasti untuk siswa yang bernama Nur tadi dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi. Seperti Iya, itu. amin amin ya Pak. Iya, baik. Yang bisa kita obrolkan karena bentar lagi juga udah waktunya masuk kita ini jam Iya, istirahat Pak. udah habis ya, jadi mungkin sekian dulu ya Bu ya untuk pertemuan kita yang singkat ini gitu. Terima kasih Bapak ya semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kris. Selamat siang Bu Erna. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak, kemarin saya tidak bisa melaksanakan pasca observasi karena memang ada rapat dari dinas. Iya Bu, Untuk tidak itu- apa-apa. Ya, untuk itu kita laksanakan pasca observasi hari ini ya Pak ya. Oke, baik Pak. Setelah saya mengamati kemarin tentang kegiatan praktik coaching Bapak dengan Ibu Suherni, sepertinya cukup berjalan dengan baik dan juga lancar ya Pak ya. Iya. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak? Silakan Ibu. Ya, baik Bapak. Nah, sebenarnya apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, jadi dari coaching yang sudah saya laksanakan kemarin dengan Ibu Erni waktu itu, ya saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu yang pertama saya menanyakan tujuan dari Ibu Erni melakukan coaching itu sendiri, kemudian ada identifikasinya, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Erni, dan bentuk rasa tanggung jawabnya. Nah, dengan alur Tirta tersebut saya bisa menggali potensi dari Bu Erni sebagai coachnya, dan Bu Erni sendiri dapat menemukan solusi dari masalahnya kemarin. Seperti itu. Baik, alhamdulillah ya. Jadi coach Bapak sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, saya perhatikan juga memang Bapak sudah menggunakan alur Tirta dan juga Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bapak yaitu Bu Suherni. Nah, untuk itu saya akan mengajukan pertanyaan yang kedua. Jadi yang kedua ini, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Jadi kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching itu nanti, yaitu saya ingin lebih memahami lagi tentang alur Tirta itu, sehingga nanti ke depannya saat kita melaksanakan coaching dengan rekan sejawat kita, itu nanti kita bisa berjalan lebih baik lagi. Harapannya sih seperti itu. Mudah-mudahan ya harapannya tercapai ya Pak ya. Ya, Ibu. Ya baik, mungkin cukup sekian kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi dalam mempraktikkan coaching di sekolah kita. Terima kasih Pak Ibu. Kris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam Erni. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak nih Kris? kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya, kemarin infonya hari ini Ibu mau melaksanakan coaching ya? Iya Pak, betul. Oh iya, dengan coaching dengan Bu siapa Bu? Dengan Bu Herna Pak. Oh dengan Bu Herna, berarti sedang ada suatu permasalahan ya Bu Hernanya ya? Iya betul Oh, Pak. gitu, iya. Nah,
sebelum melakukan coaching nih Bu, ada beberapa poin nih yang ingin saya sampaikan dulu ke Ibu itu ya. Jadi nanti pada saat coaching antara coach sama coachee di situ nanti akan saya amatin Bu. Jadi prosesnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah sesuai dengan rubriknya yang akan Ibu sampaikan gitu, dan apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee-nya itu sendiri. Seperti itu Bu. Nah di situ juga saya akan mendengarkan respon yang akan disampaikan oleh coachee-nya ya. Jadi apakah jawabannya itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan, seperti itu Bu. Dan jangan lupa di situ nanti harus disesuaikan dengan prinsip dari pelaksanaan coachingnya itu sendiri ya Bu ya gitu. Nah jadi sebelum melaksanakan coaching saya ada beberapa sedikit pertanyaan nih Bu. Jadi yang pertama, jadi kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching pada hari ini Bu? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah kemudian di antara ketiganya mana yang lebih spesifik untuk Ibu akan kembangkan? Baik, saya akan mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif saya akan menjadi saya akan mempunyai pertanyaan yang berbobot untuk coach saya, dan juga saya akan merasakan present, kehadiran penuh dalam diri saya itu. Seperti itu ya. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini itu seperti apa Bu? Baik, saya ingin coach saya itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu Pak. Seperti itu saja. Itu. Oke, jadi mungkin sekian dulu nih Bu untuk kegiatan praobservasinya untuk pelaksanaan coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Ibu Erna ya. Semoga nanti dalam proses pelaksanaan coachingnya itu nanti bisa terlaksana dengan baik dan Ibu Erna nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Sekian. Ya, terima kasih ya Bapak ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Herna. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu. Ya sama. Gimana kabarnya Bu Herna? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bu Herna, saya dengar Ibu mau ada pembicaraan dengan saya. Iya Bu, kemarin itu saya WA ke Ibu, mohon maaf. Saya ingin sekali berbincang-bincang dengan Ibu. Saya punya keresahan hati Bu. Oh baik begitu. Alhamdulillah hari ini saya juga tidak ada kegiatan. Kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Herna ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Iya. Jadi ada apa nih Bu Herna nih? Ini Bu, saya punya permasalahan. Mudah-mudahan dengan permasalahan ini saya bisa lega ketika bertemu dengan Ibu, dan siapa tahu Ibu punya solusi dari permasalahan saya ini Bu. Oh begitu. Jadi Bu Herna itu punya permasalahan yang membuat hati Bu Herna itu gelisah seperti itu ya. Iya. Jadi tapi sebelumnya Bu Herna, tujuan pembicaraan kita ini sebenarnya untuk apa ya? Saya ya itu pengen berbincang-bincang lagi itu dengan Ibu tuh biar saya lebih tenang dan saya juga bisa mendapatkan solusi mungkin dari Ibu tentang permasalahan saya ini Bu. Oh, baik begitu. Jadi itu tujuannya ya, agar Bu Herna ini mendapatkan solusi. Baik, coba Bu Herna ceritakan apa permasalahannya yang Bu Herna hadapi sekarang ini. Iya, jadi Bu, saya ini kan mengajar di kelas 6 dan kebetulan ini kan ajaran baru ya Bu ya. Ketika seminggu kemarin kita MPLS dan ada beberapa waktu yang kita juga sudah melakukan pembelajaran walaupun hanya sebentar ya. Jadi saya itu mendapati ada salah satu dari murid saya yang sepertinya hiperaktif sekali Ibu. Dan hiperaktifnya itu bukan hanya dalam hal fisik tapi juga dalam hal omongan atau pembicaraan gitu. Jadi ketika saya
menjelaskan, memberitahu mereka, memberikan pembelajaran, dia itu selalu tidak bisa diam Ibu. Dia selalu berjalan-jalan, terus banyak sekali omongannya gitu. Nah, saya agak sedikit bingung gitu dengan anak ini gitu. Itu Bu permasalahan saya. Baik, kalau saya garis bawahi, Ibu mempunyai anak baru di kelas 5 ini yang hiperaktif ya, baik dari segi bicara maupun dalam gerakan atau tingkah lakunya dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, seperti itu ya Bu ya. Ya betul sekali Bu, itu permasalahan saya. Baik, sebelumnya Bu Herna sudah menerapkan strategi untuk agar anak tersebut bisa tenang seperti anak-anak yang lain mungkin. Iya, jadi rencana saya sih Bu, saya pengen sekali memberikan mereka itu asesmen awal mengenai kebutuhan belajar mereka. Jadi memetakan kebutuhan belajarnya mereka tuh di dalam hal apa, minatnya apa gitu, bakatnya di bidang apa. Nah, saya pengen memetakan itu Bu. Nah, setelah memetakan itu, nanti insya Allah saya rencananya akan membuat pembelajaran-pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, Ibu. Oh, baik begitu, rencananya bagus sekali, saya setuju dengan rencana seperti itu ya. Mungkin selain itu, adakah strategi yang lain mungkin yang Bu Herna pikirkan? Ya Bu, sebenarnya saya juga ingin sekali dalam pembelajaran itu menggunakan media-media inovatif, kayak misalnya memberikan video atau melakukan presentasi agar si anak ini bisa menyalurkan hiperaktifnya itu. Jadi siapa tahu dengan melihat video, mendengarkan video, setelah itu dia akan mempresentasikan apa yang dipelajari dia. Jadi terpenuhilah kebutuhan belajarnya gitu Bu, dengan cara presentasi itu. Luar biasa ya. Mudah-mudahan mungkin dengan strategi itu anak tersebut menjadi lebih tenang dalam belajar dan lebih fokus lagi. Kemudian tindak lanjut apa yang Bu Herna akan lakukan? Tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depan, diantaranya saya ingin mencari referensi di YouTube atau mencari referensi di buku-buku sumber yang lain agar bisa mendapatkan media-media pembelajaran yang inovatif Ibu, yang sesuai dengan yang saya rencanakan tersebut. Iya, betul sekali. Saya sangat setuju dengan rencana Bu Herna itu. Kemudian siapa saja yang akan Bu Herna libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bu Herna tersebut? Yang saya akan libatkan diantaranya yaitu mungkin saya membutuhkan penjaga untuk bisa menyiapkan peralatan-peralatan di kelas saya. Mungkin itu Bu, orang yang kemudian juga saya akan melibatkan teman sejawat untuk bisa mencari referensi yang bagus mengenai media-media pembelajaran yang lainnya Ibu. Seperti itu. Dari jawaban Bu Herna tadi ya, saya kira Bu Herna sudah mendapat solusi dari permasalahan Bu Herna. Benar tidak ya? Sepertinya begitu Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi tadi Bu Herna sudah memberikan solusi sendiri dari permasalahan yang Bu Herna punya ya, yaitu tentang anak yang hiperaktif tersebut dengan cara tadi membuat metode pembelajaran yang lebih inovatif ya, seperti itu ya. Luar biasa penjabaran dari Bu Herna tadi. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu ya. Amin Ibu, terima kasih banyak ini atas pembicaraannya, saya jadi senang sekali. Iya. Kemudian bagaimana perasaan Bu Herna setelah kita melakukan pembicaraan ini? Saya senang sekali Ibu, jadi dengan pembicaraan ini saya jadi tercerahkan. Tanpa disadari saya mempunyai masalah dan saya juga mampu menyelesaikan masalah itu sendiri dengan cara berbicara dengan Ibu. Iya, alhamdulillah ya. Baik.
Mungkin hanya itu, ada lagi atau tidak Bu Herna yang akan dibicarakan? Sepertinya tidak ada, Ibu. Tidak ada. Nanti saya tunggu cerita-cerita selanjutnya setelah Bu Herna menerapkan metode itu ya. Terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama. solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, Bapak. alhamdulillah Ibu ya, proses coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar ya. Nah, setelah melakukan observasi tadi pada saat proses coaching, ada beberapa pertanyaan Ibu yang mau saya sampaikan ke Bu Erni nih posisinya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching tadi Bu, terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan pada saat proses coaching tadi gitu. Baik Pak, dari proses coaching tadi ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Ya, jadi saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Dengan alur tirta tersebut, saya bisa menggali potensi pada diri coaching sehingga bisa menemukan solusinya sendiri. Oh, seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut saya pribadi Bu, sebagai observer di sini, coaching tadi juga sudah berjalan tuh Bu dengan baik, dan proses alurnya sudah sesuai dengan tahapan yang ada di tirta, dan juga di situ tadi Ibu juga sudah bisa menggali potensi dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Herna, sehingga dari situ Bu Herna itu sendiri bisa menemukan solusinya Bu atas permasalahannya. Jadi prinsipnya, secara prinsip untuk proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip dari coaching itu sendiri. Nah, yang terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Erni kembangkan berdasarkan proses coaching yang telah dilakukan tadi Bu? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin memahami alur tirta lebih jauh lagi, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bapak. Oh, seperti itu. Oke, baik. Jika begitu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching itu dengan lebih baik lagi dan bisa menghasilkan manfaat untuk kita pribadi ataupun kepada rekan-rekan kita pada umumnya. Seperti itu. Terima kasih ya Bu Erni ya. Sama-sama Ya, Bapak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.